Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi dari final PPT Grup Kelompok 8. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nurhidayah dengan NIM 104042400 244. Saya Syahida Akila Syafa dengan NIM 104042400258. Saya Nabila Tamulana dengan NIM 104042400135. Baik, kita langsung. Introduction Project Objective, yaitu latar belakang dari masalah yang kami ambil. Dari banyaknya permasalahan mengenai BIM, masalah baterai menjadi fokus utama kami. Melihat banyaknya kesulitan yang ditimbulkan terkait kurang sempurnanya performa baterai BIM dalam konteks BIM sebagai alternatif fasilitas yang tersedia di kawasan kampus. Kami menyadari BIM seharusnya dapat lebih membantu pengguna, tetapi jika ternyata malah sebaliknya dan menimbulkan masalah yang baru. Itulah mengapa alasan kami untuk memilih topik ini. Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan solusi tepat bagi seluruh stakeholder terkait. Next. Lalu ada metode, kami di sini melakukan metode wawancara langsung dengan persona dan konteks mapping. Selanjutnya, ada key findings, yaitu satu, masalah utama yang kami hadapi setelah masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan eh, fasilitas penunjang untuk proses penggantian baterai BIM yang mengakibatkan tidak meratanya perawatan dan pemeliharaan seluruh unit BIM di area kampus. Lalu kedua, dampak yang ditimbulkan dari masalah ini adalah berkurangnya performa dan kecepatan BIM yang berdampak pada keterlambatan mahasiswa menuju kelas. Lalu, kesulitan dalam men-scan kode QR aplikasi BIM akibat baterai yang tidak optimal. Selanjutnya, kekhawatiran pengguna jalan terhadap kemungkinan BIM mogok di tengah perjalanan. Sehingga kesimpulan kami mengambil akar dari masalah ini adalah keterbatasan modal transportasi untuk mengangkut baterai pengganti, sehingga proses penggantian baterai tidak dilakukan secara merata oleh petugas penanggung jawab. Next. Lalu problem statement, yaitu yang pertama, ketidaknyamanan pengguna dikarenakan BIM yang terbatas akibat habisnya baterai. Lalu yang kedua, kurangnya kapasitas baterai yang menyebabkan baterai cepat habis. Yang ketiga, mengganggu pengguna jalan dikarenakan parkir sembarangan. Lalu yang keempat, sehingga mengganggu kerapian BIM, membuat lingkungan kampus tidak terlihat rapi. Dan yang kelima, minimnya modal transportasi pembawa cadangan baterai pengganti oleh petugas penanggung jawab. Lalu, saya perkenalkan persona kami bernama Amelia Salisa, berumur 18 tahun, yaitu seorang mahasiswa dari Telkom University. Tujuan kami melakukan wawancara terhadap persona adalah untuk mengetahui point of view dari seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 Administrasi Bisnis di Telkom University dan tinggal di asrama, yang tentunya juga menjadi salah satu stakeholder kami, yaitu pengguna BIM. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Brainstorming session. Kita telah menggunakan cara brainstorming dengan membuat list solusi yang telah ditampung. Main idea. Spot parkir pintar bikin spot parkir yang ada chargernya. Sistem kunci otomatis yang cuma kebuka kalau baterai di atas 20% dan memantau pemakaian baterai secara real time. Yang kedua, bisa lihat lokasi charging terdekat melalui handphone. Peta rute yang hemat energi dalam kampus, laporan bulanan buat evaluasi dan sesuaiin secara berkala. Ini adalah prototipe yang kita buat, eh, sebuah miniatur key, fit, features spot parkir pintar otomatis berupa charge langsung yang tersedia pada lokasi BIM parkir BIM.
dengan cara kerja yang mudah di mana para pengguna dapat langsung memarkirkan BIM pada pot parkir yang tersedia, sehingga BIM akan otomatis mengisi daya. Fitur lainnya ada panel surya sebagai nilai plus pada smart parkir ini yang tentunya menambah nilai guna, yaitu menghemat listrik, menghemat tagihan listrik, ramah lingkungan, juga daya tahan yang kuat, dan melindungi atap. Metode testing. Kami telah melakukan wawancara atau feedback session menggunakan miniatur pot parkir pintar. Dan kami mendapatkan user feedback melalui reaksi baik yang mereka katakan langsung oleh stakeholder terkait pada saat feedback session hasil prototipe kami. Jadi seperti lebih mudah, lebih fleksibel, simpel, dan desain yang futuristik. Selanjutnya ada Changsmith. Poin pertama, bentuk atap diperlebar. Poin kedua, buat parkiran semi indoor biar adem. Yang ketiga, perbanyak kapasitas standpot chargernya. Yang keempat, apakah chargernya aman terhadap genangan dan hujan. Yang kelima, lantai lantai parkir yang lebih ditinggikan. Selanjutnya, learning. Yang perlu kami pelajari pada langkah berikutnya ialah bentuk kerja dan teknikal langsung dari pengaplikasian cara pakai charger pada pot parkir pintar ini. Di, di mana ada dua opsi make sense yang dapat ditawarkan. Yang pertama, charger magnetik yang pure otomatis mencharger BIM sesaat setelah diparkirkan. Yang kedua, penchargeran semi otomatis atau self service akan ada kabel pengchargean yang terletak pada pot parkir dan pada saat memarkirkan BIM. Pengguna melakukan pengisian daya. Selanjutnya ada deliverables. Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah dapat teratasinya masalah yang ditimbulkan akibat permasalahan baterai BIM ini. Selanjutnya ada impact. Dampak atau manfaat yang diharapkan pastinya membantu seluruh stakeholder terkait, terutama pengguna dan petugas BIM yang masih dalam kesulitan akibat terbatasnya modal transportasi yang disediakan untuk proses penggantian baterai. Selanjutnya, Selanjutnya ada next step. Yang pertama ada membuat rencana prototipe jadi. Yang kedua, menyediakan tempat pasti. Ketiga, mendapatkan sponsor dana pendukung. Yang keempat, diskusi dan perolehan bahan. Yang kelima, pembuatan solusi yang atau disebut pot parkir pintar. Selanjutnya ada timeline. Timeline jika langkah-langkah di atas berjalan lancar, maka maksimal pengerjaan dapat lebih cepat sekitar 6 bulan, Januari sampai Juni. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan ya. Ingat, perubahan dimulai dari hal kecil. Mari kita ambil langkah pertama hari ini. Kami dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.